Dalam buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, salah satu hukum yang paling signifikan adalah ketahuilah kelemahan setiap orang. Bab ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kelemahan, entah itu berupa ketakutan, kebutuhan emosional, atau ambisi tersembunyi. Dengan memahami kelemahan ini, kita dapat memengaruhi, mengendalikan, dan bahkan menguasai orang lain demi mencapai tujuan kita. Robert Greene mengemukakan bahwa manusia secara alami memiliki kekurangan. Tidak peduli seberapa kuat, cerdas, atau percaya diri seseorang tampak dari luar, ada aspek tertentu yang dapat digunakan untuk memengaruhinya. Dalam konteks kekuasaan, memahami kelemahan ini bukanlah tentang mengeksploitasi secara kejam, tetapi tentang mengetahui bagaimana memengaruhi orang lain dengan cara yang paling efektif. Kelemahan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kebutuhan emosional, yaitu orang yang membutuhkan pengakuan atau pujian, seringkali lebih mudah dipengaruhi melalui sanjungan. Kemudian ketakutan, yaitu rasa takut akan kehilangan, kegagalan atau kesepian, dapat membuat seseorang tahan terhadap pengaruh eksternal. Dan keinginan yang tak terpenuhi, yaitu ambisi atau keinginan tersembunyi, dapat menjadi celah untuk memengaruhi tindakan seseorang. Mengetahui kelemahan orang lain memberi kita keunggulan strategis dalam berbagai situasi. Beberapa manfaatnya adalah: 1. Membangun koneksi lebih dalam. Dengan memahami kebutuhan emosional seseorang, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dan berarti. Orang merasa dihargai ketika kelemahan atau kebutuhan mereka diakui. 2. Mengontrol situasi. Dalam negosiasi atau konflik, mengetahui kelemahan lawan dapat membantu kita mengarahkan situasi ke arah yang kita inginkan tanpa konfrontasi langsung. 3. Menciptakan pengaruh yang lebih besar. Dengan menggunakan kelemahan seseorang membangun rasa ketergantungan atau loyalitas yang mendalam. Robert Greene menawarkan beberapa strategi untuk mengenali kelemahan orang lain. Pertama, memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Banyak orang secara tidak sadar mengungkapkan kelemahan mereka melalui bahasa tubuh, nada suara, atau ekspresi wajah. Kita harus belajar membaca tanda-tanda ini untuk mendapatkan wawasan tentang keadaan emosional mereka. Kedua, mengajukan pertanyaan yang tepat. Dengan bertanya secara strategis, kita dapat menggali informasi penting tentang ketakutan, ambisi, atau kebutuhan seseorang. Pastikan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketiga, mengamati reaksi terhadap situasi tertentu. Kita harus memperhatikan bagaimana seseorang bereaksi terhadap tekanan, pujian, atau kritik. Reaksi ini seringkali mengungkapkan kelemahan mereka. Dan terakhir, memanfaatkan informasi dari lingkungan mereka. Orang-orang di sekitar individu tersebut seperti teman, keluarga, atau rekan kerja seringkali memiliki wawasan yang berguna tentang kelemahan mereka. Salah satu contoh penggunaan hukum ini adalah Julius Caesar yang memahami kelemahan psikologis para senator Romawi. Caesar menggunakan rasa iri dan ambisi para senator untuk memanipulasi mereka, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang tidak tergantikan. Ia menciptakan situasi di mana para senator merasa bergantung padanya, bahkan ketika mereka merasa terancam oleh kekuasaannya. Meskipun hukum ini seringkali dianggap manipulatif, Greene menekankan bahwa ada cara untuk menggunakannya secara etis, yaitu dengan menggunakannya untuk membangun hubungan yang lebih baik. Jika kita memahami kelemahan seseorang, kita gunakan pengetahuan itu untuk memberikan dukungan atau solusi yang dapat memperkuat hubungan kita. Kemudian kita harus menghindari eksploitasi yang berlebihan. Mengeksploitasi kelemahan seseorang secara terang-terangan dapat merusak kepercayaan dan reputasi kita. Kita gunakan pendekatan yang halus dan bijaksana, dan kita harus memberikan nilai yang nyata. Ketika kita memanfaatkan kelemahan seseorang, pastikan bahwa tindakan kita juga memberikan manfaat nyata bagi mereka. Hal ini akan menciptakan situasi saling menguntungkan. Dalam dunia bisnis, memahami kelemahan konsumen adalah kunci keberhasilan. Misalnya, banyak perusahaan menggunakan data perilaku konsumen untuk mengidentifikasi kebutuhan emosional mereka. Perusahaan seperti Apple menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memberikan rasa prestis dan identitas kepada penggunanya.
Dalam negosiasi, memahami kelemahan lawan bicara juga sangat penting. Seorang negosiator ulung akan mencari tahu apa yang paling diinginkan atau ditakuti oleh pihak lain, lalu menggunakan informasi itu untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Robert Greene juga memperingatkan bahwa menggunakan hukum ini tanpa pertimbangan dapat berbahaya. Jika orang lain menyadari bahwa kita memanfaatkan kelemahan mereka, mereka mungkin merasa dikhianati dan akan melawan kita. Untuk menghindari risiko ini, kita harus menjaga kerahasiaan niat kita. Kita jangan pernah mengungkapkan bahwa kita mengetahui kelemahan seseorang atau bahwa kita memanfaatkan kelemahan tersebut. Kemudian kita harus menggunakannya dengan bijaksana, dengan fokus pada menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, daripada semata-mata memanfaatkan kelemahan orang lain. Dan sebelum menggunakan kelemahan seseorang, kita harus memastikan bahwa kita memiliki dasar kepercayaan yang kuat. Orang cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh kita jika mereka merasa dihormati dan didukung. Jadi, ketahuilah kelemahan setiap orang dalam buku 46 Hukum Kekuasaan mengajarkan bahwa memahami kelemahan manusia adalah kunci untuk memengaruhi dan mengendalikan situasi. Dengan mengidentifikasi kebutuhan emosional, ketakutan, atau ambisi tersembunyi, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat, mengambil kendali dalam negosiasi, dan membangun pengaruh yang mendalam. Namun, penting untuk menggunakan hukum ini dengan bijaksana dan etis. Kita harus fokus pada menciptakan nilai dan membangun hubungan yang saling menguntungkan, sehingga kita dapat mencapai tujuan kita tanpa merusak kepercayaan atau reputasi kita. Dalam dunia yang penuh persaingan, kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan kelemahan adalah alat yang tak ternilai untuk meraih kekuasaan dan kesuksesan. Untuk mendapatkan buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.